Halo? Halo, bro. Situasi ada bro. Ya, siapa, bro? Saya tapi bukan situasi gue. Ya wes. Semuanya tuh ya. Saya Oke. Tinggal, bro. Oke. Ya. Coba kok ngangkat Maknya nih. rapi ya, bro. Iya. Steady, bro. Wait we gonna bro. Bố sih. Sui sih. Buat. Oke. Sui Ini kok, sui kok. jam sih masih bawa kayak waiting kan ya? Ya, oke lah. Kan tuh boleh mulai makan. Kan Ya, di tiap malam baru start Egypt lo ya kan? iya, sama kayak gue menit gue itu. Saya, bro, aman. Ini kayak bermasalah bro. Aman sih. Instagram ancol, bro. Itu I test tuh ya. Lu uno lihat headset lo, bro. Wah ini terlihat butut deh, B connect dia tuh sudah dari dia. Connect ki HP. Iya, saya connect lah cepat tes. Oh. Coba kalau, bro, kalau ada 2 unit sih bisa ya. Mau tes ya. Oke. Gak mau dia bro. B ya. B. Oh. Kalau ya udah sih, kalau misalnya bingung ya oke sih. Yang penting kan zoom kan. Ya, cum aja. Mungkin lah paling kan karena lu kan cepet sih kan. Paling lu coba kan siapa kong announcement kecil aja lu gitu Kak Ilang. Kong karena kendala teknis Oh iya. Instagram Live ditiadakan lu gitu. Oke. Masalah sih, aman kok. Oke. Lupa lajib kantornya bro. Buah bro. Oh boya. Jam sih masih 9 sih. Kena bro. Kau tiap siapa kok. Biasanya kau ya 10 menit baru jip kali bro. Oh, bisa dia mulai dia sakai dia nih bawa jika kan bisa. Biasa kan gitu kan. Ya. Ini berarti lu udah start record ya bro untuk YouTube? Iya, udah start sih. Mana tahu pasti kayak Oke. gitu.
Yalah, kalau yang depan-depan orang kongkong ngapain kan? Iya. Berarti ini kan cuman Wak lu yang bisa share screen aja ya, bro ya? Iya. Gua sih buat share screen, Oke. berarti kalau share screen dari luar gitu. Oh, oke bro. Soalnya Siap. kan saya share screen juga, Wak. Siapa yang pembicara gitu mah kan. Saya mah mana tahu lu materi deh, bro. Saya sharing-sharing juga mah. Kalau mereka kan yang buat nih, jauh ya. Jadi mana sih wah karena kan. Calling lah. Lu Kak Acuso, Pak dari Acuso pasti saya jatuh, bro. Ya, saya pun anto, Acuso kaki pidana ini ya sih. Oh, berarti ko Swandi lah ya, Kak. Fokus ki Ya, haki lah ya. Pasti Pasti Ocati juga mah. ya lumayan sih, tempai bukti kayak kamu kayak itu juga mah. Terus siapa tempai kayak kong nih sih, ya kong. Emang atau ni kia, có theo là có lagi thằng konsultan haki wah ini hiong ayo. Ikaw Oh, banyak tayo. kok hamang boto ya hamang ko Swandi boto ita. Saya ini menjadi sumai tayo, aku bingung juga. Mungkin Hai sibuk juga ya. Iya, Karena kan bisa jadi. Hai bolak-balik Pasya juga memang tempat ya. Iya, Bolak-balik karena juga. case main nggak salah. Tak lang 4 menit. Kayak bro. Sakit. Yang total daftar oke kayak bro ya. Yang wah tadi si TGU gocap kok nggak capek dia. Ini second. Coba lah, Ramai juga lah ho. Tapi ko Anthony maka sampai full loh. Kok Anthony sih, wah kok bocor pendaftaran loh itu sih. Sama aja jipo gitu. Tapi kok Anthony tempai mentok sih ki 31 ah. Habis itu gue kong jip atau apa gitu. 31, oke. Ikan. Iya, tapi waktu si Ajib juga tapi nggak bisa. Itu makanya bro kakong dari kirim link coba kan. Nah, itu tinggal kirim gitu. Kakak membantu sih itu memang. Tak jirang kan. Kayaknya wah langsung start dari sini aja atau aja coba session kayak mana lah Engkau sih langsung start lo kan. Kalau misalnya lo coba session masih kan ikan gue ajib ulang sih. Ya, ikan gue ajib ulang. Ya makanya. Ya. Kapan kau tuh isi katanya di wakongnya aja lo. Lanjut aja lo ya. Aman lah. Cuma lo announce ke hilang lo kan. Saya nggak peserta kan. Bahwasanya misalnya, kalau gitu aman sih. Berarti IG walau nggak perlu lagi ya, kalau gitu ya? IG min hengang. Oke, bro. Gimana? Soalnya wah kan, bukti kayak yang daftar awal sih, notaris sih. Tapi bakal itu pasnya atau mana-mana Riau itu. Komandan notaris bu yang daftar sih. Bo. Soalnya wah nggak, ini juga apapun ai terlalu akademisi. Iya. Bosan lah bro. Iya pasti bosen. Oh,
Wah, Hoistlat tuh simple aja. Jadi kayak supaya orang lebih ah. Iya, iya. Kalau orang tapuk kok pasal atau tapuk kok undang-undang, orang kan bukan ngajar di USU, bro. Iya, iya, iya. Oke, pun 1 menit, good. Oke, bro. Oke, mulai ya. Halo semuanya. Ya udah mandi sana, aku tungguin. Biar kamu beneran mandi. Nah, halo, tes. Halo, Bu. Halo. Nah, jadi Asial, dengar suara saya? Iya. Dengar? Kedengaran, bro. Kedengaran. Oke. Jadi, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Wirakon. Saya sebagai konsultan hukum di kantor Advokat Leona Pitupulu, dan pembicara kali ini adalah Pak Vincent Theodora SHMKN. Beliau adalah salah satu konsultan haki yang ada di Medan dan mempunyai kantor hukum Patenesia, di mana kantor hukum Patenesia ini kalau nggak salah ada buat pendaftaran merek hak cipta ya gitu ya Pak ya, kira-kira. Iya, ada. Jadi di mana perbedaan konsultan haki dengan calo merek itu, di mana kalau konsultan haki itu mereka untuk dalam proses pendaftaran suatu merek biasanya mereka ada prosesnya gitu. Jadi ada penanganannya step by step. Nah, jadi kalau calo itu kan biasanya cuma daftarkan gitu aja. Kalau dari konsultan itu dia membackup semuanya sampai akhir, sampai terjadinya pendaftaran. Kira-kira begitu. Jadi untuk itu saya memulai saja perbincangan kita pada hari ini, diskusi haki. Nah, di mana topiknya adalah bolehkah atau perlukah pendaftaran merek terhadap kalangan pelaku usaha dan hak cipta bagi para musisi, kan? Nah, jadi pertanyaan saya kepada Pak Vincent Theodoran, apa sih itu yang dimaksud dengan merek, hak cipta, paten, segala macam itu, Pak? Nah, terus kalau misalnya kalau kita mendaftarkan merek, hak cipta, dan paten itu, apakah harus ke konsultan haki? Nah, gimana menurut pendapat Bapak? Oke, halo semuanya sebelumnya. Sebelumnya ini kita casual aja ya, santai aja ya. Jadi pembawaan materi saya hari ini juga nggak bakal berat-berat banget. Jadi saya bakal simpelkan semua pembahasan saya supaya semuanya bisa ngerti. Jadi saya nggak bakal bahas pasal-pasal, undang-undang segala macam. Jadi saya ngasihnya pengertiannya secara umum dulu gitu. Nah, kalau pertanyaan dari Bro Willy tadi, merek itu apa ya gitu misalnya?
Nah, sebenarnya dari haki itu ada banyak, ada 8 hak kekayaan intelektual, haki. Nah, orang Medan bilangnya paten gitu. Paten itu sebenarnya beda lagi dengan hak merek. Kemudian ini boleh ya saya share screen ya. Saya ngasih sedikit pemaparan mengenai kekayaan intelektual, tapi dengan cara yang simple. Boleh ya saya share screen ya, Bro Willy ya? Oke. Boleh. Bisa, Pak. Oke. Boleh tolong di ini enggak ya, Bro Willy, untuk di... Jadi IP atau haki atau KI itu semua memiliki kekayaan nilai komersial. Kalau segala sesuatu yang memiliki nilai komersial dan bisa istilahnya diperdagangkan secara luas, nah itu yang biasanya dinamakan haki. Dan itu adalah intangible asset, aset yang tidak berwujud. Oke. Next. Nah, saya ngasih contoh nih, efek dari intellectual property itu apa? Nah, ini saya jadi ingat dulu ketika saya masih kuliah S1, teman-teman ngomong nih, lu ngapain sih beli iPhone? Mahal banget. Dulu itu kalau nggak salah masih iPhone, katakan iPhone 6, iPhone 6. Itu mahal banget iPhone. Pada saat itu harganya 12 juta. Lu tahu nggak produksi iPhone itu murah banget katanya. Berapa emangnya, Bro? Kira-kira 2-3 juta doang. Tapi kok mahal ya? Nah, pada saat itu kita kan belum mengenal haki gitu. Nah, kebetulan untuk sekarang, kebetulan ini di bidang saya, jadi saya coba untuk memberitahukan kepada teman-teman, kira-kira efek dari KI itu apa sih terhadap satu produk gitu. Contoh nih, iPhone 11 Pro. Ini source-nya saya ngambil dari Digital Trends, itu boleh dilihat di website-nya. Mereka menuliskan secara detail. Misalnya contoh screen dari iPhone itu $66, baterainya $10, casing $73, prosesor $159, sensor segala macam $181, sehingga akhirnya cost untuk membuat satu iPhone 11 Pro itu harganya 7,3 juta rupiah. Nah, setelah saya ngecek di iBox Indonesia, itu juga bisa dilihat di websitenya, ternyata yang dijual itu iPhone 11 Pro yang 64 GB varian yang paling murah itu dijual 20,5 juta. Jadi di sini terdapat peningkatan 3 kali lipat. 3 kali lipat loh dari harga produksi. Sedangkan kalau misalnya kita pengusaha, kita tahu dong, kita nyari cuan 20% aja itu udah gede banget sebenarnya. Nah, ternyata haki itu berpengaruh banget terhadap satu produk. Nah, apa saja yang tadi saya jelaskan, misalnya contoh hak kekayaan intelektual, di step pertama itu ada paten, ada cipta, ada merek, ada desain industri, ada domain name. Nah, itu semua berpengaruh terhadap nilai dari sebuah iPhone. Nah, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini saya ngasih sedikit data yang saya dapat dari World Intellectual Property Rights. Nah, kebetulan untuk yang iPhone 11 Pro, itu belum ada datanya. Jadi sehingga yang 2017 itu yang data yang 2017 sebentar ya. Ini tadi saya pause sebentar. Ada yang mau masuk tapi nggak bisa. Bentar ya, saya stop share sebentar. Ini masih ada yang waiting room soalnya. Bro Willy, ini bisa 2 orang jadi host nggak ya? Nggak bisa, satu orang bisa aja ya? itu. Iya. Makanya cuma 1 orang doang ya? iya, makanya saya screen dulu. Iya, Kita soalnya ini... lanjut aja bahasnya dulu, nanti baru masuk aja. Nanti kan Oke, screen-nya boleh. kan cuma 10 menit aja kan? Iya, cuma Nah, sebentar aja sih. iya. Jadi saya selesaiin dulu ya, nanti Iya, saya balikkan selesaikan host dulu ya aja. nanti. Iya, betul. Oke. Lanjut share. Oke, saya lanjut ya.
Nah, ini data dari WIPO. Nah, iPhone 11 itu sebenarnya sorry. Oke. Nah, data dari WIPO yang tahun 2017 karena yang tahun-tahun selanjutnya itu mengenai iPhone 11, iPhone 10 itu belum ada. Jadi saya lampirkan yang ada aja dari WIPO. Nah, rata-rata di penjualan di dunia iPhone 7 itu dijual seharga 12 juta. Oke. Kalau kita breakdown apa saja sih cost-nya? Itu yang pertama itu benar. Ternyata dengan harga iPhone 12 juta, 2,6 juta itu cost untuk materialnya. Nah, kemudian masuk ke 15% atau sekitar 1,8 juta itu adalah biaya distribusi. Ya, istilahnya cuannya distributor lah. Contohnya Apple iBox, Infinite. Nah, itu mereka cuannya. Nah, other itu misalnya biaya promosi mereka, biaya mungkin kelola website mereka, tim mereka, segala macam. Nah, ternyata yang menjadi dari 12 juta itu, cuannya Apple itu ternyata 42%. Nah, bayangin, kita selain bayar cost-nya, kita juga bayar kekayaan intelektualnya sebesar 42%. Nah, percaya nggak sih, kadang-kadang kalau kita nanya nih, lu pakai iPhone apa sih? Pakai handphone apa sih? iPhone dong. Nah, iPhone itu kadang-kadang bisa menaikkan status seseorang gitu, seakan-akan menaikkan status seseorang. Nah, itulah hak kekayaan intelektual. Jadi terkadang sesuatu itu mahal bukan karena biaya produksinya, bukan karena biaya promosinya tapi saja. Karena hakinya ya. Ternyata benar. Jadi hakinya itu yang membuat nilai dari sebuah brand itu naik. Jadi tidak hanya hak merek, tidak hanya hak cipta, tidak hanya hak paten, tapi kombinasi dari semua hak kekayaan intelektual. Kemudian saya next. Nah, ini fakta. Nah, yang pertama itu sebenarnya hampir segala hal di sekitar itu kekayaan intelektual, percaya atau tidak. Contoh, baju, itu brand. Kacamata juga itu brand. Atau mungkin bahkan dasi Bro Willy, atau mungkin pomade yang Bro Willy pakai, itu semua brand. Itu semua hak kekayaan intelektual. Nah, jadi hampir segala sesuatu yang di lingkungan kita itu hak kekayaan intelektual. Nah, yang kedua, faktanya itu, haki itu bukan izin usaha ya. HKI, KI itu bukan izin usaha. Jadi kita harus bedain. Kadang-kadang misalnya saya pernah punya klien yang nanya nih, saya mau daftarin merek nih di misalnya di Filipina. Nah, tapi ternyata yang dia ngasih, katanya dia udah daftar nih misalnya. Ya. Dia kasih tahu, bro, ini gue udah daftarin nih merek. Bukan, saya bilang, ini izin usahanya. Jadi haki itu dengan izin usaha itu beda. Nah, yang ketiga itu penjelasan nanti kedua, hak kekayaan intelektual itu statusnya itu sama seperti hak milik tanah. Nah, bedanya tanah itu maksudnya benda berwujud, sedangkan hak kekayaan intelektual itu intangible aset, aset yang tidak berwujud gitu. Oke. Ya. Oke, jadi lanjut. Nah, keuntungan dari KI itu apa? Intellectual property. Yang pertama itu pasti perlindungan hukum. Contoh nih, kita mau buka kafe. Kita mau namain misalnya kafe kita Koktong misalnya. Ketika kita mau daftarin, kita udah tahu nih, oh ternyata udah ada Koktong itu didaftarin di Sumatera Utara misalnya. Nah, kita nggak bisa daftarin dong. Nah, ketika kita dapat satu brand, satu nama, itu tentu kita mau lindungi namanya. Tujuannya apa? Supaya ke depan tidak terjadi plagiasi, tidak terjadi pencaplokan, tidak terjadi istilahnya pengambil alihan merek yang secara tidak resmi gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi, hak kekayaan intelektual itu kenapa penting untuk didaftarkan? Karena itu memiliki prinsip first to file, not first to use. Jadi, first to file itu pengertiannya begini. Kalau kita sanggup membuktikan bahwasannya kakek buyut kita yang memulai Koktong Kopitiam, ya, secara hukum kita tidak diakui. Kenapa? Karena kita tidak mengajukan pendaftarannya. Jadi intinya itu first to file, kita harus daftarkan dulu. Walaupun kita sanggup membuktikan Koktong Kopitiam itu milik kakek buyut kita, tetapi mereknya itu sudah didaftarin oleh pihak lain, itu tidak menjadi hak kita.
Itu sudah hukumnya, bahkan di seluruh dunia. Nah, yang kedua itu adalah intellectual property itu peningkatan dari nilai brand kita. Saya ngasih contoh nih. Payung mungkin untuk saat ini sekitar 50.000, 100.000 kita udah bisa dapat harga sebuah payung. Tapi pernah lihat nggak payung terbalik? Bro Willy pernah lihat nggak payung terbalik gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi dia payungnya itu biasanya kalau kita buka, dia terbuka gini, dia bukanya dari depan, ini dia terbalik. Pokoknya posisinya terbalik. Jadi kalau kita masuk mobil, itu gampang banget. Pas kita masuk mobil, kita tutup, itu nampak banget. Itu boleh di-searching di Tokopedia, di e-commerce lain. Itu reverse umbrella itu bisa dijual harganya sampai 200-300 ribu. Jadi itu dimana termasuk payung ke biasa paten mungkin ya 50.000. Berarti itu termasuk Sebenarnya ke paten? termasuk ke paten. Termasuk ke paten. Karena kebetulan ini teman saya yang jual, jadi saya sedikit mengkaji, ini sebenarnya paten, tapi sayangnya tidak didaftarkan. Nah, jadinya menjadi resikonya adalah menjadi milik umum kalau paten tidak didaftarin gitu. Iya. Nah, inilah keuntungan dari intellectual property. Misalnya contoh, kalau iPhone tidak ada logo Apple, mungkin harganya tidak akan semahal sekarang, 20 juta loh. Padahal cost materialnya itu mungkin cuma sekitar 7 juta gitu. Nah, inilah keuntungan dari IP. Jadi, ini hanya sedikit penjelasan dari saya. Menurut Anda, kalau penting atau tidaknya itu, ya itu tergantung Anda. Karena kembali lagi, hak kekayaan intelektual itu hak, itu bukan kewajiban. Beda dengan izin usaha. Jadi sekian, ini kebetulan saya katanya ada mau masuk lagi. Saya edit dulu ya. Kemudian ini untuk mau kembalikan host, itu di setting ya? Di samping yang tadi. Yang untuk mute gua punya. Oh ya, oke. Saya ini ada beberapa jadi orang udah DM gua katanya nggak bisa masuk. Oke, bro. Oke. Bentar ya. Oke, lanjut. Gua kasih orang masuk dulu ya. Oke, thank you, bro. Oke. Jadi, bro, kan tadi kita udah bahas apa itu merek, paten, dan hak kita, bro. Nah, terus, bro, ada bahas singgung sedikit. Payung itu sebenarnya kan di paten. Kayak payung yang tadi itu kan sebenarnya harusnya daftar di paten. Tapi sering orang kan daftar pikirnya itu bukan paten, namanya merek gitu kan. Nah, jadi kan didaftarnya ke merek. Jadi ini ada pertanyaan saya sedikit, bro. Apabila kalau seseorang mendaftarkan sebuah merek dagang dia, bro, dengan nama Jaya Keramik. Ya. Sedangkan ketika kita cek di website DJKI atau sebagainya, kita sebagai konsultan haki kan bisa ngecek. Rupanya sudah terdaftar merek dagang atas nama Keramik Jaya. Kira-kira tadi yang merek Jaya Keramik itu bisa nggak didaftarkan? Gitu. Begini, bro. Nah, ini mengapa pentingnya peran konsultan KI ya? Iya. Yang istilahnya menjalani pendidikan yang resmi dari DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di bawah Kemenkumham. Nah, jadi Jaya Keramik dengan Keramik Jaya. Iya. Nah, sering nih. Atau bahkan misalnya terkadang orang ngomong nih, atau Sumber Jaya Keramik gitu misalnya. Nah, bisa. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Kan merek dagangnya nggak sama gitu. Jaya Keramik, Keramik Jaya, atau plus satu lagi misalnya Sumber Jaya Keramik. Nah, tentu saja kalau misalnya Jaya Keramik terdaftar, mau kita ajukan brand apapun dengan kata Jaya, itu sulit. Itu sulit. Sulit ya? Nah, karena itu memenuhi unsur lanjut dulu, bro. Ini memenuhi unsur persamaan pada pokoknya. Jadi kalau dari undang-undang merek itu sebenarnya mengenal dua hal persamaan. Yang pertama itu persamaan pada pokoknya, yang kedua persamaan secara keseluruhan. Nah, memang dia tidak sama persis. Sama persis itu persamaan secara keseluruhan. Kalau sudah ada Jaya Keramik yang terdaftar, kita daftarkan lagi Jaya Keramik, itu persamaan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kita ajukan brand Keramik Jaya, itu memenuhi unsur persamaan pada pokoknya. Itu tidak bisa dapat. Nah, mungkin sedikit contoh case itu seperti brand Kok Tong Kopitiam. Nah, ketika Kok Tong Kopitiam mungkin dulu memulai usaha, mereka tidak memikirkan kayaknya bisa gede ini. Sebenarnya
Haki itu tidak mengenal kecil besar ya, usaha bisnis kita. Jadi, Haki itu yang penting prinsipnya itu siapa yang daftarkan, siapa pemiliknya. Nah, misalnya Kotong Kopitiam nih, dia dari Siantar, dia mulai bisnisnya, ya jalan, ternyata pada sekitar tahun 2000 kalau nggak salah, Kotong Kopitiam baru mendaftarkan mereknya, mengajukan permohonan merek, istilahnya. Ternyata pada tahun 1990-an itu sudah ada yang daftar, dan orangnya domisili di Jakarta. Nah, didaftarinnya itu apa? Kopitiam. Kotong Kopitiam, Kopitiam. Nah, ceritanya, singkat cerita, Kotong Kopitiam menggugat Kopitiam. Ternyata kalah. Hakim memutuskan apa? Karena prinsip first to file. Yang pertama mengajukan permohonan merek, dialah pemiliknya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah hari ini, Kotong Kopitiam berubah nama menjadi Masa Kotong. Karena mereka tidak memiliki hak untuk menggunakan Kotong Kopitiam. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Gitu ya, Bro. Jadi, tadi kan Bro udah jelasin kayak gitu kan, Bro. Jadi, kalau misalnya tadi Jaya Keramik dengan Keramik Jaya, kalau kita daftarkan ke kelas yang berbeda, kan kelas penggolongan kelas merek itu kan ada, kalau nggak salah 45 kelas ya. Kita gitu ya. Iya, benar. Misalnya saya daftarkan ke kelas 31, satu lagi kelas, misalnya tadi yang Jaya Keramik itu kelas 31, yang Keramik Jaya kelas 29. Bisa nggak itu? Kira-kira. Gini, kalau kelas-kelas di merek itu sebenarnya udah spesifik ya. Jadi misalnya kelas 43 itu kafe, kelas misalnya kelas 30 itu kopi, teh, kakao, kokoa, kemudian mungkin di kelas katakan 16 itu media kabar, surat kabar, itu sebenarnya udah spesifik. Nah, kalaupun misalnya memang benar yang kata Bro itu benar. Dulu lebih paling sering itu orang buangnya ke kelas 35. Jadi misalnya contohnya gini, kita bisnisnya itu toko keramik. Nah, kadang-kadang toko keramik itu ada di kelas, katakan kelas 38, tapi ternyata 35 bisa masuk, karena 35 itu mencakup toko-toko gitu. Nah, tapi untuk sekarang nggak bisa lagi. Jadi, kalaupun kita misalnya contoh mau mengajukan merek, kalau bisnisnya sama ya, kita ngomong bisnisnya sama ya, itu nggak bisa. Nah, kalau bisnisnya beda, mungkin lain cerita. Contoh nih, boleh nggak kita daftarin Lexus untuk keripik misalnya? Sedangkan kita tahu Lexus itu kan mobil. Ya, betul. Nah, ya mungkin bisa. Tapi nanti case-nya bakal ketemu seperti case Lexus juga sama. Lexus itu yang kalau nggak salah bisnisnya itu di barang-barang elektronik, barang-barang kelistrikan. Terakhir digugat sama Lexus milik Toyota. Dan Lexus pada akhirnya kehilangan hak untuk menggunakan merek Lexusnya, begitu. Jadi kalau yang mau saya tanyakan, jadi itu pendaftaran merek itu kan penting. Nah, jadi kalau untuk orang yang suka fotografi, mungkin musisi pencipta lagu, perlu nggak mereka daftarkan hak cipta itu? Oke, kalau hak cipta ya. Nah, kalau hak cipta sendiri itu sebenarnya luas ya. Hak cipta sendiri itu luas. Hak cipta itu misalnya kita buat lagu, kita ciptakan lagu, itu bukan hanya ciptaan lagu saja yang kita lindungi. Nah, bagaimana dengan cover lagunya di YouTube? Bagaimana dengan live konser kalau lagu kita digunakan misalnya oleh katakan misalnya Maroon 5 yang menggunakan lagu kita, misalnya. Nah, itu semua ada hak ciptanya. Hak cipta itu termasuk luas ya. Nah, tapi kalau pada prinsipnya, hak cipta itu sebenarnya tidak perlu didaftarkan. Karena sifatnya itu deklaratif. Nah, pertanyaannya berarti hak cipta nggak perlu didaftarin dong? Tergantung. Kalau misalkan kita akan sengketa di pengadilan, sebaiknya kita daftarkan. Karena pengadilan kan hanya pasti akan meminta bukti-bukti legalitas kita. Iya, betul. Nah, kita bakal dimintain, mana sertifikat hak cipta kamu? Nah, biasanya sih bukan sertifikat sih, dia namanya pendaftaran ciptaan gitu. Pencatatan. Nah, itu pasti diminta sih. Jadi, kalau secara umum, hak cipta itu tidak perlu didaftarkan. Jadi misalnya nih, kita buat lagu. Kita ciptain lagu. Ya udah, kita upload aja di Spotify, di YouTube, segala macam. Yang menjadi hal penting itu adalah sebaiknya kita screenshot yang kelihatan tanggal. Jadi itu menjadi bukti pertama kali kita mengumumkan ciptaan tersebut. Lagu tersebut. Mengumumkan, ya,
Ya, yang pertama kali kita mengumumkan penciptaan tersebut. Itu yang penting. Jadi itu akan menjadi dasar untuk nanti ke depannya kita mengajukan pencatatan ciptaan. Begitu. Oh, gitu ya. Jadi dicatat ya berarti ya, bukan didaftarkan dia. Benar, benar. Jadi kalau gitu bro, mau saya tanyakan juga bro tentang kasus PT Sariwangi. Di mana saya kan ada membaca kasus tersebut. Sariwangi yang dulunya pabrik teh yang terbesar di Indonesia ini, bisa tergolong bonafit lah kan. Tiba-tiba karena dia tidak mendaftarkan mereknya sama seperti kasus Koktong. Nah, tidak mendaftarkan mereknya, kemudian kalau nggak salah Unilever ya, PT Unilever mengakuisisi dengan secara pelan-pelan dan mendaftarkan merek PT Sariwangi. Betul? Nah, dan di sana pada akhir sampai hari ini kan maksudnya merek teh Sariwangi kan sekarang dipegang oleh PT Unilever lagi, sedangkan Sariwangi pilot. Nah, jadi memang kalau case Haki ini bisa sampai gitu rumit aku. Nah, kalau memang kita agak daftarkan mereknya. Bisa sampai gimana? Maaf tadi. Bisa rumit seperti gitu. Nah. Oh, tentu bisa. Mungkin seperti ilustrasinya begini. Bro Willy berani nggak menempati rumah, tanah, yang bukan milik Bro Willy? Gitu. Ya enggak. Berani nggak? Ya pasti enggak. Bener, karena itu kan ada hak miliknya. Gitu. Iya, nanti tanah kena itu pembuatan mungkin melawan memiliki. hukum saya. Bener. Nah, hak merek juga sama. Kalau kita tahu kita bukan pemilik merek Starbucks, berani nggak kita pakai? Nggak berani kan? Iya, nggak berani pasti. Pasti nggak berani dong. Nanti takutnya disomasi dong. Karena Starbucks kalau nggak salah dia termasuk perusahaan yang paling sering mensomasi pengusaha yang memplesetkan namanya. Gitu. Iya. Nah, balik lagi ke kasus Unilever ya tadi ya. Iya. Kalau nggak salah, saya pernah baca, saya juga kurang detail, tapi saya pernah baca. Terakhir dia kan pilot ya kalau nggak salah. Sariwanginya pilot ya. Sariwanginya pilot. Tapi karena pemilik. Iya, tapi kalau masalah akuisisi itu sepertinya benar, itu sepertinya akuisisi, itu bukan tidak mendaftarkan merek. Jadi dulunya itu katakanlah PT Sariwangi itu mendaftarkan merek dagangnya. Nah, kalau nggak salah tahun 1989 merek Sariwangi dibeli PT Unilever. Jadi di sana ada proses pengalihan hak merek dari PT Sariwangi tadinya pemiliknya menjadi PT Unilever Indonesia. Gitu. Nah, kalau secara merek dagangnya sih, saya rasa nggak ada sengketa ya, nggak ada masalah ya. Cuman terakhir karena dia kasus pilot, dia kan istilahnya mengumumkan bahwasannya PT Unilever dengan PT Sariwangi itu tidak ada afiliasinya gitu. Karena terakhir pengalihan hak merek saja itu di tahun 1989 kan. Nah, sekarang pun mereka kalau nggak salah mereka hanya order untuk mencetak atau memproduksi kopi gitu. Teh. Memproduksi teh. Nah, jadi sebenarnya tidak ada hubungan hukum dari segi misalnya kepalitan itu nggak bisa ditarik si Unilever-nya. Karena kan pemilik merek benar adalah Sariwangi, tapi secara hak mereknya itu dia resmi kok. Dan tidak ada masalah sih sebenarnya. Kalau untuk masalah Unilever ya, iya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke sesi tanya jawab ya bro ya. Gue mau tanya tentang merek Densu. Kan sempat booming dia itu. Saya kan sering masuk ke website DJKI ngecek-ngecek. Gimana kalau nggak salah kan sebenarnya yang geprek Densu itu kan dimiliki orang lain, bukan si Ruben Onsu. Nah, dalam kasus ini kan. Terus pernah juga merek Densu yang bengkel susu itu yang kalau nggak salah yang dimiliki oleh seorang cewek kemudian digugat oleh Ruben Onsu dan ternyata Ruben Onsu kan kalah di pengadilan niaga. Nah, jadi kan otomatis kan pemegang hak merek itu tetap cewek tersebut. Nah, tapi kalau nggak salah sekarang merek bengkel susu itu yang Densu itu sudah dialihkan ke nama Ruben Onsu. Jadi bolehkah kita kalau sudah kita kalah di pengadilan niaga, kita ibaratnya beli dengan orangnya bisa nggak?
Jadi begini ya, kalau yang kasus Ruben Onsu itu sebenarnya menarik banget ya. Itu sudah pernah saya share informasinya di account Instagram saya. Mungkin saya boleh share di ini aja ya. Kebetulan kan share screen agak ribet. Saya share aja. Nanti boleh dilihat di Instagram saya ya. Ya, boleh. Oke. Jadi ini kasusnya sebenarnya menarik sih. Sudah saya pantau dari bahkan satu setengah tahun lalu. Nah, jadi gini, kasus Ruben Onsu itu dia memang benar dia terlambat mendaftarkan merek dagangnya. Tapi ternyata kesannya dia itu mau memperjuangkan merek dagang tersebut. Nah, cara dia memperjuangkan gimana? Didaftarin tuh semua karena kemarin kan Bensu, bengkel susu itu udah didaftarin sama cewek yang namanya Jessie Handalin. Betul. Dia daftarnya itu kalau nggak salah hanya kelas cafe misalnya kalau nggak salah. Nah, si si Ruben Onsu ini dia daftarin tuh banyak. Habis itu dia langsung ngajukan ke kalau nggak salah di pengadilan umum untuk menetapkan bahwasannya merek atau nama dia itu adalah nama Ruben Onsu itu adalah sosok orang terkenal. Memang pada akhirnya itu dikabulkan, ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian per hari ini, setelah kemarin sempat masalah Bensu, bengkel susu dengan ayam geprek Bensu, nah ternyata kalau kita ngecek di status merek hari ini, bengkel susu itu udah milik Ruben Onsu. Jadi udah dibelik nih. Nah, pengadilan itu sebenarnya memperbolehkan kalau misalkan kita sedang sengketa, nanti kan ada proses mediasi ya. Nah, di mediasi itulah kita deal-dealan harga untuk membeli merek tersebut, sehingga nanti pada akhirnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu bisa mendaftarkan merek kita, misalnya. Contoh, dalam kasus ini, Ruben Onsu mendapatkan merek dagang atau membeli merek dagangnya si Jessie Handalin, bengkel susunya. Nah, masalahnya adalah, sepertinya dia pecah kongsi dengan partnernya. Tadinya, kalau nggak salah, PT-nya itu PT Onsu Pangan Perkasa. Sekarang ada yang namanya Ayam Geprek Bensu Indonesia. Nah, pecah lagi nih, ada masalah lagi. Nah, terakhir memang kasusnya dimenangkan oleh si PT Ayam Geprek Bensu Indonesia. Itu bukan milik Ruben Onsu. Nah, sampai sekarang sih masih berjalan sih kasusnya kalau saya tahu. Karena lagi masuk ke proses kasasi. Nah, kalau masalah merek dagang itu mau dikatakan ribet, ya ribet juga. Makanya sebenarnya untuk intellectual property atau haki ini, mengapa pentingnya di awal? Atau bahkan sebelum kita mulai usaha, kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau kita misalkan udah tahu, aduh, susah nih merek Bensu dari awal, sebaiknya kita tarik brand baru deh. Jadi ke depan nggak bakal muncul masalah seperti sekarang ini. Nah, resikonya apa? Seperti Ruben Onsu. Dia bisa nutup seluruh gerainya di Indonesia loh. Bayangin, gerainya berapa? Mungkin sekitar 100-200 gerai, itu bisa ditutup. Karena pengadilan udah memutuskan bahwasannya yang berhak adalah PTM Geprek Bensu Indonesia. Bener. Jadi mereknya bisa dibatalkan, kemudian gerainya itu juga bisa ditutup. Iya, bener. Jadi begitu, bro. Oke, bro. Jadi ini kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Masih ada 2 pertanyaan nih, di mana Pak Krismanto Joshua menanyakan, "Sore Pak, izin bertanya, apa saja ciptaan yang tidak bisa didaftarkan sebagai hak ciptanya?" Apa saja, bro? Itu. Dari Krismanto Joshua. Ciptaan yang tidak dapat didaftarkan ya. Yang paling penting itu gini, hak cipta itu dulu sering dijadiin tempat untuk, contoh nih, misalnya Starbucks ini kita nggak bisa dapat lagi. Nah, hak cipta itu sering dijadiin ranah untuk mengambil hak merek, gitu. Nah, itu yang paling utama. Biasanya kalau kita daftarkan hak cipta, itu biasanya pasti ditanyain sama konsultan KI. Nah, apakah merek dagang ini, hak cipta ini masuk ke unsur merek dagang? Nah, kalau sudah masuk ke unsur, itu yang paling penting hak cipta yang tidak bisa didaftarkan. Nah, mungkin pertanyaannya hak cipta yang bisa didaftarkan itu apa? Ya banyak, misalnya buku, bahkan pidato, ceramah itu bisa didaftarkan. Dicatatkan penciptaannya, bukan didaftarkan. Bisa buku, yang paling umum itu lagu, film,
video, sinematografi itu bisa dicatatkan ciptaannya. Tapi kembali lagi, sebenarnya hak cipta itu prinsipnya deklaratif. Udah, kita jalanin aja dulu hak ciptanya. Kita jalanin aja dulu karya kita. Kita punya gambar, kita post di Instagram, kita post di YouTube, segala macam. Kita jalanin. Nanti pada akhirnya kalau tidak ada sengketa, ya udah nggak usah dicatatkan sih nggak apa-apa. Tapi kalau ketika dari pihak pengadilan itu ingin, ketika kita bersengketa, itu biasanya bakal diminta sama pihak pengadilannya. Atau mungkin kita melaporkan ke kepolisian mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta. Nah, itu pasti kita perlu pegangan dong. Kita perlu bukti dong untuk melaporkan suatu tindak pidana. Nah, ini yang menjadi penting di sini ketika ada sengketa, hak cipta itu menjadi penting. Oke. Jadi ini ada pertanyaan lagi, Bro, dari Linse Theodora. Mau nanya dong, apakah hak merek itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya jika pemilik hak merek itu meninggal? Jadi hak merek itu bisa diwariskan nggak? Kalau dari ibaratnya hak milik atas tanah kan biasanya bisa diwariskan. Nah, kalau hak merek itu bisa nggak? Tentunya bisa ya, karena dia termasuk ke aset, dia termasuk ke hak. Jadi statusnya itu seperti, saya sering ngasih contoh itu, statusnya seperti hak milik, sertifikat tanah. Jadi itu bisa diwariskan, bisa dihibahkan, bahkan bisa diperjualbelikan. Nah, bahkan terakhir saya pernah dengar, saya lupa nama bisnisnya itu, bisnisnya itu kan dikelola oleh si suaminya. Terakhir mereka cerai. Bahkan sampai hari ini istrinya itu mendapat bagian dari hak merek itu, keuntungan dari hak merek itu. Royaltinya berarti? Untuk dia tidak termasuk ke royalti ya. Jadi hak mereknya itu kan tadinya ketika diajukan itu masih status pernikahan. Nah, bisnisnya udah jalan tuh dari ketika mereka sedang dalam proses pernikahan itu secara hukum ya, perkawinan. Jadi setelah itu kan ternyata mereka ada masalah keluarga mungkin dan mengakibatkan perceraian. Nah, si istri juga mendapatkan bagian dari keuntungan dari merek tersebut. Jadi jawabannya adalah merek itu bisa diperjualbelikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Bisa. Okay. Statusnya sama seperti sertifikat tanah. Sertifikat tanah ya. Oke, makasih Pak Vincent. Jadi Pak Vincent, ini ada pertanyaan dari Carl Vincent. Poin-poin apa yang harus diperhatikan dalam pendaftaran merek produk atau hak cipta? Poin-poin apa yang harus diperhatikan dalam pendaftaran merek produk atau hak cipta? Dari Carl Vincent. Begini ya, kalau misalkan saya coba menjelaskan itu dari segi pengusaha dulu. Gini, kalau dari segi pengusaha, yang paling penting adalah ketika kita mau start usaha, udah pasti kita jangan jiplak. Paling gampang adalah kita manfaatkan Google. Misalnya nih, kita mau mulai brand apa misalnya. Katakanlah kita suka nama Starbucks misalnya gitu, Starbucks. Kita cari dulu, sebenarnya udah ada yang pakai belum nama Starbucks. Nah, tapi ternyata di Indonesia belum gitu. Di Singapura udah, tapi di Indonesia belum. Nah, boleh nggak didaftarin? Ya boleh-boleh aja, tapi kembali lagi, kalau Starbucks itu masuk ke kategori merek terkenal, nanti pada akhirnya akan ditolak walaupun belum terdaftar di Indonesia. Nah, ada kok beberapa kasus yang seperti ini, dan pada akhirnya mereknya tersebut tidak bisa didaftarkan gitu, karena dia meniru merek terkenal, merek orang terkenal, atau bahkan nama orang terkenal. Contoh, coba kita daftarin merek dagang, kita buka kafe yang namanya Michael Jackson, itu nggak bakal bisa didaftarkan oleh Dirjen KI. Pasti tidak bisa. Nah, yang paling penting itu adalah nama tersebut tidak digunakan oleh pihak lain. Secara keterkenalan merek tersebut, kita usahakan kita hindari deh. Jangan misalnya contoh kita lihat, aduh brand ini contoh nih, ada satu contoh juga, merek sepatu Onitsuka Tiger. Nah, dia memang pada saat itu terkenal di Jepang. Nah, ketika didaftarin di Indonesia, memang bisa dapat ya terakhir merek dagangnya, tapi pada akhirnya mereka bersengketa. Nah, sampai hari ini merek tersebut masih bersengketa dan sengketanya belum selesai. Jadi
kalau kita usaha kan istilahnya kita pengen usaha kita lancar-lancar aja tanpa gangguan apapun, merek dagang kita nggak masalah, haki kita nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita hindarin hal-hal seperti itu. Jangan nanti kita udah jalan sampai misalnya baru mau mulai ekspansi, merek dagang kita udah bermasalah tuh. Iya, Jadi iya. nggak bisa fokus lagi dong ekspansi bisnis kita. Nah, kita Iya, hindari betul. hal-hal seperti itu. Sering Ya orang begitu sih kira-kira. menurut saya sering orang-orang di Kota Medan ini terutama pelaku-pelaku pengusaha biasanya mereka duluan menciptakan produknya dulu, tapi merek dagangnya nggak didaftarkan. Akhirnya ketika produknya udah jalan, merek dagangnya sudah didaftarkan ke orang lain, baru mereka kan kabut kan. Akhirnya baru mereka mau habis banyak biaya untuk membeli merek tersebut. Nah, biasanya sih gitu. Iya, bisa juga seperti itu sih. Jadi, memang ini tergantung dari pengusahanya sendiri ya. Karena Ya, kalau yang sebenarnya saya perhatikan sih, bahkan pengusaha di Indonesia udah melek masalah haki sih sebenarnya. Balik ke pribadi masing-masing memang. Karena, kalau selama ini sih, mungkin klien-klien saya sih, malah saya pernah wawancara, loh kok, bro kan masih muda ya, kok bisa, Pak, maksudnya melek masalah haki ini? Wah, kalau masalah haki, saya udah dikasih tahu dari orang tua saya katanya. Haki itu yang pertama dulu. Jadi kita mau mulai bisnis apapun, haki dulu, kita patenin dulu gitu. Kita pokoknya daftar paten iya. dulu. Daftar dulu Iya, merek paten walaupun kita ya. istilah iya bener, kita paten merek dulu. Padahal paten dan merek kan hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Tapi dia udah dikasih tahu orang tuanya gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, namanya kita patenin dulu gitu. Nah, ternyata mau dibilang abai juga tidak sebenarnya. Jadi pengusaha-pengusaha ini juga udah mulai melek masalah hak kekayaan intelektual ini ya, terutama mengenai merek dagang yang sehari-hari mereka perdagangkan atau mungkin jasa yang sehari-hari mereka tawarkan. Bisa saja misalnya dia jasa servis AC, jasa katakanlah jasa kurir gitu dan lain-lain gitu. Jadi yang paling penting usaha kita itu harus kita daftarin dulu. Kita ajukan dulu permohonan mereknya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Oke bro, jadi ini ada tanggapan sedikit dari admin Vakum, katanya ngeri juga ya masalah haki ini. Ya ngeri lah pastinya bro ya. Ya Iya, iya. ini admin Vakum ini salah satu juga sumber-sumber berita-berita hukum. Jadi saya lanjut saja ke pertanyaan Pak Edward. Edward SW. Selamat sore Pak. Apabila seseorang menemukan suatu metode pemasaran, apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta metode tersebut? Apakah rahasia dagang? Namun bagaimana cara perlindungan dari rahasia dagang? Kira-kira Bu Vincent nampak nggak pertanyaannya? Iya, ini di chat box ya. Iya, dari Pak Edward. Edward SW. Begini ya, Bagaimana tanggapan? kalau mengenai metode pemasaran itu tidak mudah sih untuk istilahnya apa namanya tidak mudah kita daftarkan KI-nya. Karena kenapa? Susah dibuktikan nantinya. Dan ketika pun bersengketa itu agak susah ya. Jadi tergantung apa namanya metodenya ini sebenarnya dia spesifiknya kemana, itu sebenarnya saya harus ngeliat dulu sebenarnya metode apa gitu. Nah, kalau kalau masuk ke rahasia dagang bisa aja. Karena rahasia dagang itu yang dilindungi itu perjanjiannya. Contoh nih, kita memiliki metode pemasaran dan kita bisa membuktikan bahwasannya metode pemasaran ini adalah milik kita dan tidak ada yang digunakan di dunia misalnya. Nah, bisa nggak kita daftarin rahasia dagang? Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya, karena bahkan rahasia dagang itu namanya dia direktorat di bagian rahasia dagang itu juga tidak mengetahui isi dari perjanjian. Jadi yang mengetahui isi perjanjian dari rahasia dagang tersebut, yaitu di dalamnya misalkan ada metode pemasaran, itu hanya si pemberitahu metode pemasaran dengan pengguna. Nah, bisa dilindungi, tapi dia hanya sebatas diketahui oleh dua belah pihak. Nah, kalau misalkan katakanlah rahasia dagang itu bocor, nanti bakal diteliti dulu. Rahasia dagang itu sebenarnya sudah pernah diberikan kepada berapa pihak sih? Karena kan banyak nih, misalnya contoh,
resepnya KFC. Itu kan tidak hanya diberikan kepada satu pihak, kan banyak franchiser yang banyak franchisee yang menerima resep dari KFC ini. Memang benar jadi kalau dari rahasia dagang bisa didaftarkan, namun dengan catatan istilahnya kita juga harus mengetahui alur-alur atau kepada siapa aja kita berikan rahasia dagang tersebut. Nah, kembali lagi untuk metode pemasaran harus dilihat metode seperti apa dulu. Kalau misalkan saya sering lihat si perusahaan Grab sama Gojek itu mereka memang sering mengajukan paten metode cara kerja dari aplikasi sistem mereka, pemrograman komputer mereka. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya sih itu tidak gampang didaftarkan sih, Pak. Tidak gampang diberi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kenapa? Karena pertama juga kita harus Dirjen K itu juga harus memiliki tim yang benar-benar memahami masalah paten di bidang teknologi. Dalam hal ini mungkin program komputer. Nah, ketika pun ada ahli, itu juga diteliti sebenarnya yang kita ajukan proses istilahnya proses suatu program komputer itu apakah bisa nggak diberi paten gitu. Tidak segampang itu karena mereka bakal searching dari seluruh permohonan paten yang di seluruh dunia. Nah, itulah kalau dari suatu metode pemasaran itu memang agak mungkin bisa dibilang agak ribet. Jadi harus dipelajari dulu apakah bisa kita ajukan atau tidak metode pemasaran tersebut gitu. Oke, jadi lanjut lagi ya Pak. Ada banyak sih ini pertanyaannya dari Pak Ari Wardana. Kak mau tanya tentang masalah Ruben Onsu. Jadi jika dimenangkan oleh PT Gapai Bensu Indo, langkah yang bisa dilakukan oleh PT Perkasa Indo untuk mengambil hak merek tersebut gimana katanya? Kalau udah putusan pengadilan niaga, kalau udah sampai ke PK dan tetap dimenangkan ya nggak ada upaya hukum lain lah kan. Kalau dari cara kita belajar proses persidangan. Benar, kalau misalkan untuk case milik Ruben Onsu ayam geprek Bensu sampai hari ini, kalau nggak salah mereka tinggal tahap untuk mengajukan kasasi aja sih. Jadi itu udah tahap terakhir gitu. Itu udah tahap terakhir. Jadi ketika pun misalnya di tahap kasasi mereka kalah, satu-satunya cara adalah membeli merek dagang mereka. Jadi si Ruben Onsu ini kan pasti nggak mau beli dong, karena yang pihaknya PT ayam geprek Bensu Indonesia kan secara hukum dia kuat loh, dia memiliki hak loh, resmi loh, dan itu tertulis di putusan pengadilan gitu. Nah, pasti dong dia nggak mau jual, ataupun kalau dia mau jual dengan harga yang gila-gilaan, udah pasti. Nah, makanya kembali lagi, kenapa pendaftaran merek, pengajuan permohonan merek di awal itu menjadi penting. Kita menghindari hal-hal seperti ini. Bayangin, kita udah buka usaha sampai 200 gerai di seluruh Indonesia, bahkan mungkin omsetnya itu per hari itu bisa 1M katakan. Keuntungannya bisa 1M per hari. Tapi semua menjadi sia-sia. Kenapa? Karena mereknya itu tidak kita lindungi dari awal, bahkan sebelum kita memulai usaha tersebut. Begitu. Oke, siap bro. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Galasi Tab A ya. Kayaknya Ibu ini notaris ya Bu ya. Jadi Ibu ini menanyakan, merek dagang ataupun rahasia dagang ketika didaftarkan, kan ada nilai komersilnya. Nah, bagaimana dengan yayasan yang mau mendaftarkan nama tersebut atau logonya? Sedangkan kita ketahui yayasan itu kan non-profit katanya. Gimana tanggapan bro? Oke. Kalau yayasan ya, memang selama ini yayasan itu tidak begini. Hak kekayaan intelektual itu kan memang sifatnya itu memiliki nilai komersial. Baru kita daftarin dong. Kalau nggak memiliki nilai komersial, ngapain kita daftarin gitu. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah yayasan tersebut menjalankan kegiatan usahanya itu untuk mendapatkan keuntungan atau tidak? Nah, kita coba perhatikan dari sananya dulu gitu. Kalau ternyata tidak, ya udah nggak apa-apa. Karena kalaupun misalnya kita memiliki yayasan dan logo kita dicapuk oleh pihak lain, kerugiannya di mana? Katanya kan nirlaba, katanya kan non-profit.
kerugiannya di mana gitu. Ya udah paling kan ganti logo aja kan. Nah, tapi Ya. memang pada kasusnya di Indonesia itu ada juga yayasan-yayasan yang mendaftarkan logo mereka, merek mereka. Memang kembali lagi sih, mereka bakal mencari keuntungan nggak dari yayasan tersebut, itu yang menjadi pertanyaan kan. Nah, kalau memang tidak menjadi sesuatu yang memiliki nilai komersial, sebenarnya menurut saya tidak terlalu penting untuk didaftarkan hak mereknya. Begitu. Oh, gitu ya. Jadi yayasan itu tidak perlu mendaftarkan logo mereka ya, menurut Bro Vincent ya gitu. Iya, menurut saya sih begitu ya. Tergantung ya dari kegiatan usaha yayasannya tersebut. Kecuali kita hari ini PT, CV, dan ada usaha kita, baru kita daftarkan, lebih penting kayak gitu ya. Oke. Iya, Siap, benar Bro. bro. Iya. Jadi ada nih, dari pertanyaan dari Belinda Nainggolan, SHMKN juga ini. Kalau seseorang mempunyai bisnis kue, maksudnya mungkin ya, yang berbentuk karakter atau hiasan dengan mengambil gambar melalui internet. Kan ada nih sekarang orang buat kue, gambar Doraemon, mungkin gambar muka Bro Vincent pun bisa dicampur di sana kan. Jadi Iya, apa itu benar-benar. melanggar hak cipta? Begini, memang yang paling awal itu kita cari tahu dulu. Gambar yang kita gunakan itu sebenarnya diciptakan oleh siapa gitu. Contoh Doraemon. Ya, kalau nggak salah penciptanya Fujio ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah. Sebenarnya kita melanggar hak ciptanya. Nah, Jadi, problemnya adalah seberapa besar kita merugikan si Fujio ini. Nah, contoh nih, ketika saya pernah ada klien yang nanya begini, boleh nggak saya jualan baju, tapi bajunya memang merek dagang saya, tapi gambarnya itu karakter Marvel semua gitu. Kalau saya bilang, ya boleh-boleh aja, tapi siap-siap ketika digugat atau diajukan gugatan ke pengadilan gitu kan. Nah, siap-siap aja, itu ganti ruginya pasti gila-gilaan dong. Karena kenapa? Ya, kita tahu si Marvel sendiri itu, yang pemilik Spider-Man, pemiliknya misalnya karakter Thor, segala macam. Nah, itu mereka sangat melindungi merek dagang mereka atau hak cipta mereka gitu. Jadi, kalau dikatakan melanggar hak cipta, iya, melanggar. Ketika kita menggunakan sesuatu, ciptaan orang lain yang tanpa izin mereka, itu kita sebenarnya sudah melanggar hak cipta. Makanya sebenarnya saya suka dengan masyarakat Indonesia itu, atau netizen kita lah gitu. Kalau mereka mau posting sesuatu, mereka pasti ngomong dulu nih, izin post ya Min, izin post ya Min. Itu sebenarnya salah satu cara untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Dan satu lagi, kalau kita mau posting sesuatu, usahakan semua kita cantumkan sumbernya. Nah, kalau teman-teman mungkin perhatikan ya. Nanti di Instagram saya yang sharing informasi mengenai kekayaan intelektual, itu saya selalu mencantumkan sumber. Jadi kita jangan malu untuk mencantumkan sumber. Nah, contoh nih, kita kalau cover lagu, kita juga pasti pakai istilahnya lagu, ini cover lagu dari Maroon 5 gitu misalnya, atau ini cover lagu dari God Bless misalnya. Nah, kenapa harus malu untuk mengutarakan hal tersebut? Dan kembali lagi, itu melindungi diri kita sendiri. Jadi supaya kita tidak melanggar hak cipta milik pihak lain. Jadi gue potong sedikit bro. Jadi kalau tadi saya buat cake atas mukanya muka Bro Vincent, jadi terpaksa saya tulis izinnya Bro Vincent kayak gitu ya, kira-kira. Sebenarnya begitu sih. Kalau misalkan saya nih mau digambarin mukanya di kue, saya bakal ngomong, ya untuk apa? Siapa juga kenal saya gitu. Kan nggak ada nilai estetisnya gitu kan. Cuman ini juga saya pernah baca 2 kasus nih kalau nggak salah. Yang pertama itu kasus gambar rokok, masih ingat? Yang dilarang merokok itu, yang dia lagi gendong anak. Iya, betul. Jadi itu juga kemarin dipermasalahkan. Karena kenapa si pemilik atau pabrik rokok di Indonesia itu tidak meminta izin kepada si pemilik gambar tersebut, orang yang difoto tersebut, itu pelanggaran hak cipta. Itu sebenarnya dia bisa mengklaim royalti loh. Karena begini, sesuatu produk itu, seperti yang saya katakan, seperti yang kita bahas tadi ya bro ya, di iPhone tadi ya. Produk tersebut laku bukan karena hak mereknya doang. Jadi ada hak ciptanya, ada hak patentnya. Begitu juga sama seperti
di rokok misalnya. Rokok itu banyak kekayaan intelektualnya di dalam sebenarnya. Jadi ketika hak merek atau hak cipta seseorang dilanggar, dia bisa gugat loh. Dan dia punya hak, karena itu fotonya milik dia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah kasus yang baru-baru ini muncul di publik, itu Nyonya Menir. Nah, ahli waris Nyonya Menir sekarang mulai keberatan. Karena hak cipta Nyonya Menir kan masih di Nyonya Menir dan ahli warisnya. Oke, jadi ketika waktu itu kan kalau nggak salah diajukan balik juga perusahaan Nyonya Menir dan diambil oleh sekarang pemiliknya Charles Saran kalau nggak salah. Nah, Charles Saran ini sepertinya tidak menyelesaikan semua kekayaan intelektualnya, hanya menyelesaikan hak mereknya doang. Gitu. Nah, sebenarnya itu di dalam pun kemungkinan ada hak patennya. Kenapa? Mungkin saja dia ada komposisi-komposisi tertentu yang bisa istilahnya secara ilmiah itu bisa menimbulkan suatu penyakit tertentu. Nah, itu juga ada hak patennya loh. Paten farmasi itu kalau istilahnya. Iya, benar. Nah, bisa jadi ada paten farmasinya kalau tidak diselesaikan, itu bakal jadi bom waktu. Nah, buktinya adalah merek selesai. Hak cipta belum selesai. Bom waktu kan? Nah, kalaupun hak cipta selesai, kalau misalnya hak patennya tidak selesai, bagaimana? Ya, betul. Akan menjadi bom waktu lagi, begitu. Begitu kira-kira. Oke, siap Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Vivi. Izin bertanya Pak, apakah hak merek dapat diperjualbelikan? Apakah bisa harga diperjualbelikan? Bagaimana cara patokan harga? Terima kasih Pak. Kalau berarti merek kan tadi bisa diperdagangkan kan? Tapi untuk patokan harganya mungkin mau ditanya ke Bapak. Kalau dari pengalaman saya sih begini ya, paling simpel itu kita coba perhitungkan dulu. Cost itu seperti biaya modal yang kita keluarkan untuk memulai suatu bisnis dulu. Contoh nih, kita bisnis barbershop, salon gitu. Kita coba hitung dulu, cost untuk salon ini sebenarnya berapa? Kursinya, mungkin interior desainnya, kemudian kita ada alat-alat potong rambutnya, segala macam. Nah, kita hitung dulu, misalkan dapat nih angka sekitar 300 juta. Nah, apakah hanya sebatas itu gitu? Nah, hak kekayaan intelektual ini tidak hanya sebatas produk-produk yang kita ngambil gitu. Jadi ketika kita menilai perusahaan kita, ini ada namanya istilahnya valuasi. Nah, sebenarnya ini biasanya kerjaan akuntan publik sih, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang udah terbuka, perusahaan yang TBK. Jadi mereka bakal istilahnya diaudit oleh untuk mengetahui sebenarnya valuasi perusahaan ini berapa gitu. Nah, contoh kalau misalnya untuk hal ini, cara mematok harganya gimana? Sebenarnya tidak ada formula pastinya, tapi yang pertama itu adalah kita hitung dulu modal yang kita keluarkan untuk usaha ini, itu yang pertama. Kemudian kita boleh hitung goodwill kita. Nah, goodwill itu apa dalam kekayaan intelektual? Nah, kita bisa hitung nih, misalnya, saya selama 2 tahun berjalan bisnis salon saya bisa menghasilkan keuntungan sebesar misalnya 300 juta per tahun. Berarti 2 tahun 600 juta dong. Nah, kalau misalnya mau beli merek saya, ya tergantung saya sendiri. Apakah saya siap nggak melepas keuntungan saya untuk 10 tahun ke depan? Ya udah saya kalikan aja gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang penting kan dalam istilahnya dalam suatu jual beli, yang penting kedua belah pihak itu menyetujui nilai tersebut, mereka deal, ya nilai tersebut menjadi nyata gitu. Jadi cara menghitung formulasinya tidak pasti ya, tapi secara dasar kira-kira seperti itu sih. Berarti ibaratnya balik ke pasal 1320 KUH Perdata ya, kesepakatan dalam perjanjian, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu, bro. Ya, mereka berdua bersepakat berapa nilai merek tersebut, kira-kira begitu ya, bro. Iya. Oke, bro. Jadi bentar, bro. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Haudi Andesraipa. Wah. Selamat sore, saya mau nanya apabila sudah menciptakan lagu dan selanjutnya kita mendaftarkan lagunya ke publishing company, apakah hak cipta atas lagu tersebut otomatis ditransfer ke publishing company setelah buka atau dibagikan kepada kedua belah pihak? Terima kasih. Kalau secara detail itu sebenarnya kita harus baca dulu ketika kita lagunya ini under suatu publishing company tertentu atau produser tertentu. Yang paling penting itu adalah kita pelajari dulu kontraknya, karena itu biasanya pasti ada gitu. Kenapa
si publishing company biasanya tetap menyediakan kontrak. Mereka bahkan udah sadar sih, ini kalau kita tidak selesaikan di awal nanti bisa jadi kendala. Kenapa? Karena kembali lagi ke masalah royalti, ke masalah mungkin dia nanti royalti itu secara keseluruhan ya. Jadi hak cipta itu kan banyak. Ada misalnya hak untuk distribusi, hak untuk kita live konser, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kita harus lihat dulu kira-kira kontrak itu ditulisnya bagaimana. Karena sebenarnya kalau secara umum hak cipta itu nantinya itu misalnya kita ciptakan suatu lagu, penciptanya itu tetap kita, tapi pemegangnya bisa si milik orang lain gitu publishing company. Bisa. Jadi hak kita masih memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut, tapi tergantung kontraknya. Nah, bahkan nih kalau misalnya dia udah publishing company yang terkenal, itu bakal dirincikan semua nih. Nama kamu siapa, keluarga kamu siapa, nanti alamat kamu bla bla itu kan data dasar ya. Terus nanti di lagu ini siapa aja yang menjadi memiliki peran untuk menciptakan lagu tersebut. Misalnya basis kita juga berpengaruh, pianis kita juga berpengaruh, kemudian penyanyi juga berpengaruh. Nah itu semuanya ada pembagian masing-masingnya. Jadi memang kalau ditanyain misalnya pertanyaannya kan apakah mutlak dibagikan kepada ketua pihak, pencipta lagu dan publishing kami tergantung. Tapi secara dari kita pencipta lagu kita pasti mau dong bagi dengan adil. Nah ini memang kembali lagi ke kesepakatan. Tapi yang pasti adalah coba dibaca lagi kontraknya. Biasanya sih itu ada diterangkan sih di dalam. Karena kan jadi pun juga tidak ada persentase yang pasti. Itu tergantung kesepakatan juga. Sebenarnya perjanjian itu sesuai dengan asas Fakta Sunt Servanda kan, berarti orang membuat perjanjian itulah undang-undangnya ya, kira-kira begitu kan? Asas Fakta Sunt Servanda. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tri Lestari Khoirani. Kak mau tanya tentang Perpres yang mewajibkan merek berbahasa Indonesia. Apakah merek yang terlanjur bahasa asing harus dilokalisasi? Bagaimana tanggapannya, Bro? Pertanyaan bagus ini, Bro. Ini juga sudah pernah saya bahas sih di akun Instagram saya yang ngasih informasi KI. Jadi sebenarnya begini, walaupun ada Perpres, tapi pelaksanaan itu nggak jalan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa dijadiin masalah di kemudian hari? Kalau menurut saya sih tidak ya, karena kalau kita perhatikan, merek-merek dagang yang selama ini terdaftar, dan bahkan sampai detik ini, setelah Perpres itu keluar, dan sampai hari ini, itu masih banyak kok merek-merek asingnya. Nah, dari ketika kita mengajukan permohonan merek, itu juga sudah dijelaskan gitu. Kita diberi kolom untuk mengisi, bahwasanya merek dagang ini apakah istilah asing. Kalau dia istilah asing, tentu kita boleh mencantumkan translasinya. Nah, kita boleh masukkan di sana gitu keterangannya. Cuman kalau misalkan akibat hukumnya sih saya rasa kayaknya kemungkinan kecil ya bakal dipermasalahkan di kemudian hari ya. Karena secara peraturan memang benar mewajibkan bahasa Indonesia, tapi secara pelaksanaan itu tidak semudah itu. Jadi kalau gitu, Bro, saya tanya lagi ke undang-undang mereknya, apa di undang-undang merek itu ada ya mengatur tentang merek itu harus berbahasa Indonesia? Kayaknya tidak ada ya setahu saya di undang-undang merek tersebut. Iya kan? Enggak sih. Bahkan kalau merek dagang kita bahasa Mandarin, ya, bahasa masalah, mungkin kan? bahasa Mau bahasa Arab, mau di bahasa secara undang-undang nggak ada benar tersebut ya. Jadi benar tidak dilarang sebenarnya. Jadi tidak dilarang. Jadi kalau mungkin pertanyaan ya kan? saya rasa sih tidak perlu ya. Cuman kalau misalnya mau jaga-jaga sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman kalau ditanya efek hukumnya sih saya yakin nggak segampang itu untuk mengeksekusinya gitu. Oke, siap. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Pak Krismanto Joshua yang tadi udah bertanya. Izin bertanya Pak, apakah saya bisa magang di tempat kerja Pak Vincent? Wah, ini nanti kan nih. Nanti langsung kontak Pak Vincent saja. Nah, nanti langsung kontak Pak Vincent saja ya. Boleh. Mana tahu nanti buka lowongan. Boleh. Nanti kontak langsung ke Pak Vincent. Jadi apa lagi ya? Ada nih pertanyaan dari Ernawati Yusuf. Haki ini bisa dijaminkan dengan fidusia nggak?
Bagaimana cara menghitung nilai penjaminannya? Kalau yang saya tahu sih bisa-bisa aja ya, cuman di Indonesia itu belum. Mungkin masih ada, ini mungkin mau masuk ke ketatanegaraan ya. Cuma setahu saya sih kalau di Indonesia itu belum. Kalau secara hukum sih memungkinkan, tapi di Indonesia sepertinya belum. Merek bisa dilelang, kekayaan intelektual bisa dilelang aja baru-baru ini. Ya contohnya itu kasus Nyonya Menir, merek dagangnya kan dilelang. Ya Tapi begitu bro. kalau untuk fidusia sebagai jaminan masih belum ya? Sepertinya belum. Ya belum ya. Saya pun belum pernah dengar sih, tapi ya pertanyaan bagus juga. Nanti mungkin kita Iya, bisa benar. cari lagi lebih dalam tentang hal itu ya Pak ya. Iya. Bentar ya, ini kayaknya ada pertanyaan terakhir ini Pak. Wah, ada 4 pertanyaan banyak kali dari Pak Jonathan Hever. Selamat sore, izin bertanya, bagaimana etika menggunakan karakter dan atau lagu yang terdaftar di hak cipta untuk video editan sendiri yang non-profit? Seperti untuk kalangan sendiri, apakah cukup dengan mencantumkan pencipta hak cipta tersebut? Pertanyaan itu dulu. Tidak. Oke, yang pertama dulu ya. Jadi kalau etikanya itu memang yang pasti yang pertama kita cantumkan penciptanya siapa. Bila perlu ada produsernya, ya udah kita tulisin aja gitu. Kita tambahin aja di tulisannya. Nah, memang kembali lagi paling gampang itu saya kasih contoh kita kalau posting di YouTube ya. Kita pakai lagunya misalnya lagu-lagu